Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali hari ini kita boleh menikmati setiap kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, terfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Zakaria pasal yang ke-10, ayat yang pertama dan kedua. Zakaria pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah firman Tuhan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perikop ini diawali dengan suatu kata seruan supaya umat meminta hujan kepada Tuhan. Di ayat yang pertama, di sana menjelaskan bahwa Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan yang deras dan lebat. Keadaan umat saat itu seperti kawanan domba yang menderita sengsara karena tidak mempunyai gembala. Mereka kacau dalam pengharapan, sehingga mereka salah berharap. Menyembah terafim, pergi ke juru-juru tenung untuk meminta petunjuk dan mimpi. Itu yang mereka lakukan. Mereka seperti kawanan domba yang tidak mempunyai gembala, tidak tahu arah, salah berpengharapan. Mereka menyembah terafim, mereka datang ke juru-juru tenung untuk meminta petunjuk, untuk meminta nasihat, untuk meminta mimpi untuk setiap kehidupan mereka. Menganggap apa yang mereka sembah dapat memberikan apa yang mereka minta. Oleh sebab itu di ayat yang pertama dikatakan mintalah hujan. Suatu dorongan untuk meminta kepada Tuhan. Secara tersirat Tuhan mau supaya umat ini berbalik kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang mereka harapkan dan andalkan. Tuhanlah sumber segala sesuatu. Tidak ada yang lain. Seperti judul pada firman Tuhan hari ini, tiada yang lain. Hanya Tuhan sumber segala sesuatu. Tiada yang lain yang dapat disaingi, dapat dibandingkan dengan Tuhan kita. Berhala mereka dan apa yang mereka lakukan itu sungguhlah sia-sia. Di dalam Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 di sana dikatakan berhala itu seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat yang jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Kitab Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 ini memberikan catatan bahwa berhala itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bergerak, bahkan harus ada orang yang mengangkatnya. Di ayat yang ke-8 di Yeremia pasal yang ke-10 juga dikatakan, berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Apa yang disembah oleh umat saat itu, pergi ke terafim, menyembah terafim, itu adalah kesia-siaan belaka. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa berhala itu hanya kayu belaka, tidak dapat berbicara, dungu, tidak dapat bergerak, hanya kayu belaka. Kitab Mazmur juga mencatat tentang berhala di pasal yang ke-115. Mazmur 115 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium,
mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Sangat jelas menyatakan firman Tuhan bahwa berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat memberikan apa yang diminta oleh umat saat itu. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa mintalah hujan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang membuat awan-awan. Yang mendatangkan hujan adalah Tuhan, bukan terafim, bukan apa yang mereka sembah, berhala yang mereka sembah. Karena berhala yang mereka sembah itu mati, tidak hidup, tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, tidak mendengar, tidak dapat melangkah. Itulah beberapa catatan dalam Alkitab mengenai berhala. Sungguh berharap kepada berhala adalah kesia-siaan belaka. Yang dilakukan umat saat itu sia-sia saja. Karena mereka berharap, mereka mengandalkan apa yang salah. Terafim, berhala yang tidak dapat melakukan apa-apa, yang tidak dapat menolong mereka, yang tidak dapat memberikan apa yang mereka minta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada yang masih kita andalkan selain daripada Tuhan? Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 memberikan kita catatan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 ini menyatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak hanya sia-sia, tetapi firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan dan berharap selain daripada Tuhan. Setiap orang, siapapun orangnya, yang mengandalkan selain daripada Tuhan, firman Tuhan katakan terkutuklah. Kita menjadi umat-umat yang tidak diberkati kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan orang-orang di sekitar kita, kita mengandalkan jabatan kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Jangan kita andalkan manusia. Kita mempunyai keluarga yang kita pikir dapat membantu setiap kehidupan kita. Itu terbatas. Kalau saat ini kita menjadi umat-umat Tuhan yang diberkati, kita mempunyai banyak berkat dalam kehidupan kita. Jangan kita andalkan kekayaan kita, harta kita. Mari andalkan dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Yeremia pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Benar di sini artinya setia, dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berharap dan mengandalkan Tuhan, Dia Tuhan yang benar, Dia dapat dipercaya, Dia pasti menepati apa yang Dia janjikan. Kalau Tuhan berjanji Dia akan menyertai setiap kehidupan kita, Dia akan menyertai. Kalau Tuhan katakan Dia akan menolong dan terus memegang tangan kita, Dia juga akan melakukan itu untuk setiap kehidupan kita. Dia juga Allah yang hidup, dapat mendengar, dapat berbicara, bahkan dapat menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita tadi membahas bagaimana berhala itu dijelaskan dia tidak hidup, dia mati, kayu belaka, tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, tidak dapat melangkah. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia dapat mendengar, dapat berbicara, bahkan dapat menolong setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita berharap kepada siapapun, jangan kita berharap kepada apapun yang ada di dunia ini. Mari kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-115, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 115 ayat yang ke-9 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita.
Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah orang-orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita untuk benar-benar berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan menjanjikan bahwa kita akan diberkati. Berkat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang mau berharap dan mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat diandalkan dan diharapkan, tiada yang lain. Puji Tuhan, karena Tuhan memberkati setiap kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih telah mendengarkan dan mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang boleh memberkati setiap kehidupan kami. Ajari kami Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami menjadi umat-umat Tuhan yang sepenuhnya berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, dapat menolong setiap kehidupan kami, tiada yang lain. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kehidupan umat-umat-Mu yang telah mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Hari ini kami berdoa untuk kesembuhan ibu yang menjalani operasi kanker. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup menyatakan hal yang besar bagi setiap umat-umat-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap pelajar, mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kecerdasan kepada setiap kehidupan mereka. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mulut keluarga besar GPD El Shaddai Magelang penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.